biasa pemirsa, baru saja tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kemudian adu gagasan di dalam debat perdana calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Luar biasa sekali tentunya dengan tema yang membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital sejahtera dan juga berdaya saing global. Sudah kita saksikan bagaimana adu gagasan 4 pasangan calon pada malam hari ini. Ada banyak topik yang kemudian diulas di dalam debat pada malam hari ini. Langsung saja masih bersama kami tentunya narasumber di studio bersama juga dengan sejumlah panelis yang akan kita langsung minta bagaimana kemudian masukannya dalam debat pada malam hari ini. Kembali saya memperkenalkan para panelis kita. Sudah ada Prof. Hasbullah Tabrani selaku mantan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Prof. Bergabung kembali tentunya. Dan juga dosen ilmu pemerintahan FISIP Unpad, Kang Idil Akbar. Selamat malam. Langsung saja kita akan ke Prof. Tabrani terlebih dahulu. Luar biasa ya Prof, banyak sekali yang diulas di dalam debat pada malam hari ini. Seperti apa masukannya? Ya, memang kalau lihat kalau mengikuti desainnya saya pikir topik banyak sekali. Kemudian paslonnya juga ada 4. Semua mau disajikan, waktunya pendek-pendek sekali. Akibatnya saya menyaksikan, mungkin kalau saya sebagai orang yang akan milih, sayangnya saya jadi nggak milih nih sekarang. Ya. Bingung juga saya mau pikir yang mana nih yang paling baik. Karena kalau dari segi topiknya, bahasannya, khususnya kesehatan, pendidikan, ya nggak begitu banyak lah perbedaannya ya. Tapi kita bisa maklumin karena apalagi kalau bidang kesehatan karena semua paslon ini kan nggak ada orang kesehatannya ya. Jadi secara umum global oke lah ya. Nah tapi pada waktu kita bicara dengan lebih dalam ada kelihatan sedikit perbedaan di antara karena memang perbedaan pemahaman keutuhnya. Nanti buat yang pemenang itu jangan betul-betul ngotot secara konsisten apa yang diomongin mau jalanin nanti nggak jalan ya, harus tanya ahlinya begitu untuk bisa dijalankan ya, karena banyak hal yang kurang pas tadi untuk bidang kesehatan misalnya soal TBC, soal stunting tadi disajikan, kesehatan jiwa, how-nya itu yang belum selalu pas ya. Oleh karena itu pesan saya cuma itu aja. Karena kesehatan itu sangat kompleks. Pelayanan atau sektor yang paling kompleks dari semuanya itu adalah kesehatan. Karena masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memahami mendalam, termasuk juga para calon-calon ini, ya. Karena technical know-how-nya banyak sekali dan sangat rumit. Sehingga nanti harus didampingi oleh para ahlinya untuk penyelenggaraan. Yang saya tadi tunggu-tunggu tapi belum saya dapatkan itu ini kan nanti kalau jadi gubernur yang dijanjikan mau bikin posyandu masih pemikirannya pada fasilitas ya, posyandu, puskesmas mau berjalan digital health begitu seolah-olah itu bisa dikerjakan semua oleh gubernur. Padahal untuk fasilitas kesehatan kan yang nanti akan mengerjakannya kan pemerintahan kota kabupaten. Bagaimana calon gubernur dan wakil gubernur ini bisa melakukan koordinasi. Karena di Jawa Barat tuh variasi status kesehatan antar kota kabupaten besar itu. Bagaimana mengharmonisasikan, kan tugasnya gubernur kan sebagai dirijen di antara kota kabupaten, bukan semuanya dikerjain oleh gubernur kayak di Jakarta yang satu Jakarta yang lama, yang satu provinsi ya, itu satu hal yang belum kelihatan. Yang juga penting dipahami adalah dari pelayanan kesehatan itu sendiri ada banyak hal harusnya ada prioritas dan bagaimana nanti dengan dana yang terbatas. Ini kan kalau ngomong semua seolah-olah duitnya ada semua nih ya bisa dijalanin ya. Baik. Harus ada prioritas yang mana yang betul punya daya ungkit gitu baik. Luar biasa, Prof, harus menjadi catatan khususnya di sektor kesehatan. Kang Idil, seperti apa catatannya pada debat malam hari ini? Iya, secara tematik
menarik sekali membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan bersaing global. Kita tentu saja melihat berbagai tontonan yang cukup debatable ya di antara pasangan calon tersebut. Tapi memang ada beberapa catatan yang menurut saya penting untuk disampaikan karena ada persoalan misalnya soal masyarakat digital itu kalau saya mendengarkan dari yang sampaikan itu lebih ke banyaknya merangkai masalah tetapi minim solusi. Terutama soal pemerataan dan juga soal keterjangkauan. Jadi dalam realitasnya mungkin sudah disampaikan begini begitu realitasnya dan segala macam, tetapi bagaimana membangun upaya yang lebih konstruktif dan strategis dalam konteks itu sehingga menyelesaikan masalah yang sekali lagi itu masih belum bisa dituntaskan. Apakah persoalan ini 45 detik karena waktunya? Saya pikir bisa jadi iya, tetapi perlu ada poin-poin penting untuk menyampaikan dalam waktu yang singkat seperti itu. Yang kedua adalah, ini mohon maaf juga, kadang-kala yang saya dengar bahasanya juga terlalu konseptual, bukan kontekstual. Oke. Memberikan arahan itu berdasarkan apa yang menjadi catatan, bukan berdasarkan apa yang harusnya dilakukan. Yang ketiga, sayang sekali tadi kita bahas pertama sebetulnya soal pendidikan, tapi kenapa jarang disentuh ya? Tadi itu sempat saya mencoba mendengarkan kenapa pendidikan tidak banyak disentuh secara konkret begitu ya. Ada sih beberapa bagian-bagian dari setiap calon itu, setiap paslon itu menjelaskan soal pendidikan, tetapi sentuhannya sangat minim menurut saya. Padahal harusnya lebih banyak juga disampaikan. Lalu saya juga melihat bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh para paslon itu banyak membangun orkestrasi jawaban. Orientasinya tagline, bahagia, istimewa begitu. Kemudian juga yang lain-lain. Tetapi upayanya sangat kecil. Nah terakhir, ini soal jumlah penerimaan tenaga kerja jutaan itu cukup menjanjikan menurut saya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa menyimpan itu sebagai jejak digital nantinya kalau untuk ditagih kepada para pasangan calon. Baik, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kan. Itu dia penilaian bagaimana penampilan para paslon pada malam hari ini. Tapi bagaimana kemudian penilaian langsung dari para jubir? Sesaat lagi pemirsa kita akan bahas. Usai jeda kami kembali. Sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami pemirsa, ketika tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian catatan-catatan langsung dari panelis kita untuk debat pada malam hari ini. Kita tentunya juga ingin mendengarkan bagaimana kemudian penilaian daripada jubir kampanye, para jurkam. Saya awali langsung dari Kang Maman, bagaimana menilai langsung dari performance Acep Gita ini? Iya, menurut saya debat ini sangat menarik ya. Walaupun soal waktu dan sistem debat itulah yang sedikit agak mengganggu. Misalnya ketika pasangan Bahagia menyatakan siap untuk 1 juta lapangan kerja, Kang Acep tadinya mau mengelaborasi bahwa 1 juta itu digunakan untuk training, ekonomi kreatif, industri pariwisata, padat karya dan sebagainya. Lalu dana yang dibutuhkannya itu 10 triliun. Berarti dari 1 juta itu dibutuhkan 10 juta per orang, itu jadi 10 triliun. Dari mana 10 triliun itu? Kita ambil dari APBD. APBD-nya sekitar 3 triliun, sisanya dari mana? Dari APBN dan juga swasta. Nah, itu yang tidak keluar. Padahal itu yang ditunggu oleh publik. Kesalahan bukan pada calon kami atau calon yang lain, tetapi kepada pengaturan waktu. Yang kedua, menurut saya, antara pembagian calon gubernur dan wakil gubernur itu sudah sangat menarik. Saya sudah kemukakan bahwa Kang Acep memang menguasai isu-isu tentang pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun kembali lagi ke waktu, itu tidak terungkapkan secara keseluruhan menyeluruh. Jadi pikiran-pikiran calon gubernur dan calon wakil gubernur itu tidak utuh karena soal waktu. Nah yang kedua, saya melihat bahwa ada semacam orkestrasi jawaban-jawaban itu bukan pada konteks apakah kalau diimplementasikan di RPJM itu betul-betul rasional secara anggaran atau tidak, itu tidak terlihat. Akhirnya yang 1 juta, oke, yang 1 juta lebih 500. Jadi begitu, jadi kayak di pelelangan ikan. Nah, jadi kecuali pasangan kami yang istiqomah memang 1 juta ya 1 juta karena kami nomor 1. Seperti itu. Nah, kita melihat bahwa figur
Teh Gita lumayan mewakili tentang pentingnya soal 1000 hari kehidupan pertama. Dan itu adalah jawaban soal bagaimana stunting bisa diatasi. Nutrisi untuk ibu, untuk anak dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi itu yang ingin kita ungkapkan bahwa kalau seandainya mekanisme debatnya itu elaboratif ke dalam dan sebagainya, maka pasangan kami sudah menawarkan bagaimana cara mengentaskan stunting itu, apa saja tahapan-tahapannya. Sehingga kalau misalnya tadi Prof mengkritisi bahwa hanya sekedar bangunan dan sebagainya, kami ingin katakan bahwa ada 635 klinik kesehatan yang akan kita bangun, tetapi bukan hanya soal fasilitasnya, kita pun akan bangun perawatnya, kita akan bangun ekosistem kesehatannya dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan debat ini menarik dan pasangan nomor 1 kelihatan lebih menguasai. Percaya diri tentunya. Langsung Kang Abdi, penampilan JJ Ronald seperti apa? Iya, jadi dari debat perdana ini ya, saya kira semakin kelihatan ya pasangan calon nomor urut 2 ini lebih menguasai masalah. Ya. Lebih Jawa Barat, lebih Jabar. JJ bersama Ronald. Nah, jadi ada 2 hal ya yang saya kira bisa kita lihat dari pasangan nomor 2 ini. Yang pertama ya dari sisi performa. Dengan jam terbang yang sudah dimiliki oleh Pak JJ ya, sebagai wakil bupati, sebagai bupati, sebagai ketua DPRD, saya kira Pak JJ sangat bisa memetakan masalah dan sekaligus memberikan solusi. Kemudian Kang Ronald, Kang Ronald saya kira tadi ada satu kalimat yang sangat menyentuh buat saya dan juga tentunya bagi kaum perempuan karena Kang Ronald bicara tentang keberpihakan kepada kaum perempuan dan kita tahu secara statistik di Jawa Barat ini dari 35 juta pemilih, 17 juta adalah kaum perempuan. Nah, maka kaum perempuan pilihlah nomor urut 2. Nah, kemudian dari sisi substansi saya kira tadi Kang JJ sangat sangat menguasai masalah, kemudian juga menyampaikan dengan program-program yang membumi. Dari sisi pendidikan ya. Kang JJ mengatakan bahwa Pak JJ mengatakan bahwa harus ada kebijakan yang kemudian mengeliminasi agar tidak terjadi ketimpangan antara desa dan kota. Kemudian dari sisi kesehatan, ya, Kang JJ bicara tentang fasilitas, bicara tentang tenaga kesehatan, dan bicara tentang bagaimana menangani penyakit yang ada di masyarakat. Salah satunya misalnya terkait dengan TBC misalnya tadi disampaikan, lalu kemudian bagaimana menangani persoalan stunting ya, saya kira ini juga hal yang sangat mendasar di Jawa Barat. Dan yang selanjutnya adalah Kang JJ dan Kang Ronald ya, saya lihat tadi pada saat ya menyampaikan tentang bagaimana mengelola digitalisasi, lalu bagaimana mengelola tata pemerintahan, itu sangat kelihatan sekali ya, bahwa harus ada konektivitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena di mana ada kewenangan yang bisa menjadi kewenangan provinsi dan juga ada kewenangan yang menjadi domain dari kabupaten kota. Nah, sehingga secara overall, secara keseluruhan saya kira dalam debat perdana ini masyarakat Jawa Barat saya yakin akan memilih pasangan nomor urut 2 Pak JJ dan Pak Ronald. Terima kasih. Kang Khalid dan Kang Iswara boleh ditahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.